Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kelanjutan dari video kemarin. Jika kemarin kita telah membahas tentang mawaris secara umumnya, tentang pengertian dan lain sebagainya, maka hari ini kita akan membahas tentang hitung-hitungannya. Orang ini dapat berapa, orang ini dapat berapa. Akan dibahas dalam ketentuan mawaris dalam Islam. Baik, seperti yang kemarin sudah kita singgung, bahwa ketika seorang meninggal dunia dan meninggalkan harta, harta ini terlebih dahulu harus digunakan untuk melunasi hutang si mayit. Jika si mayit ini masih memiliki hutang, maka lunasi dulu hutangnya. Kemudian setelah itu harta yang ditinggalkan juga harus digunakan untuk pengurusan jenazah terlebih dahulu. Misal seperti untuk membeli kain kafan, untuk membayar yang memandikan, lalu untuk membeli tanah makam misalkan dan lain sebagainya, dan juga untuk membayar orang yang menggali kuburnya dan lain sebagainya. Setelah itu, setelah hutangnya terlunasi, juga pengurusan jenazah sudah dibayarkan. Jika si mayit ini memiliki wasiat, maka harus dilakukan dulu wasiat ini, asalkan wasiat ini bukan untuk ahli waris, karena la wasiat li warithin, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Misalkan wasiat yang boleh itu jika si mayit ini berwasiat memberikan mobilnya misalkan kepada lembaga pendidikan dan lain sebagainya, pokoknya di luar ahli waris, dengan syarat wasiat ini tidak lebih dari sepertiga hartanya, seperti itu. Jika hutang, pengurusan jenazah dan juga wasiat telah diselesaikan, maka sisanya baru dibagikan kepada para ahli warisnya. Ahli waris, ahli waris dibagi ke dalam dua bagian, yaitu zawil furud dan juga asobah. Zawil furud ini adalah ahli waris yang bagian-bagiannya sudah ditentukan secara syariat, tertulis langsung dalam Al-Quran. Ada orang yang mendapatkan setengah, ada orang yang mendapatkan 1/4, 1/8, 2/3, 1/6, dan 1/3. Semuanya sudah dicatat dalam Al-Quran, disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian selanjutnya ada ahli waris yang masuk kategori asobah. Asobah ini sisa, berarti yang mendapat sisa bagiannya tidak ditentukan 1/6, 1/3, 2/3, akan tetapi sisanya diberikan kepada orang yang termasuk ke dalam golongan asobah ini. Bisa jadi sisa ini mendapat banyak dan bisa jadi tidak dapat sama sekali, tergantung perhitungannya. Asobah ini dibagi menjadi 3, yaitu ada asobah binafsi, asobah bil ghair, dan asobah mu'al ghair. Asobah binafsi ini dia dengan sendirinya memiliki bagian asobah, seperti itu. Orang-orangnya adalah para ahli waris yang dari laki-laki. Kemudian ada asobah bil ghair. Asobah bil ghair ini dia tidak asobah jika hanya sendiri, akan tetapi jika seseorang ini ada orang lainnya, maka dia menjadi asobah. Misalkan contohnya anak perempuan ini tidak asobah, akan tetapi jika anak perempuan ini bersama dengan anak laki-laki, ada saudara laki-lakinya, maka dia menjadi asobah bil ghair. Sedangkan yang ketiga adalah asobah ma'al ghair. Asobah ma'al ghair ini wanita yang banyak atau wanita yang jamak. Misalkan ada anak perempuan ini tadinya tidak asobah, akan tetapi karena anak perempuannya ada 2 atau lebih, ada 2, 3, 4, 5 dan selanjutnya, maka dia menjadi asobah. Seperti itu. Ada juga istilah mahjub. Dalam waris ini ada mahjub. Mahjub itu artinya tertutup. Hijab, mahjub, tertutup. Ada mahjub bil wasfi, ada mahjub bil syakhsi. Mahjub bil wasfi ini mahjub karena emang sifatnya emang mahjub, yaitu misalkan yang sudah kita sampaikan kemarin, al-qatlu karena pembunuhan, dan ar-riddah atau keluar dari Islam. Orang yang keluar dari Islam maka dia mahjub, tertutup dari harta warisan, dia tidak akan dapat harta warisan karena dia keluar dari Islam. Begitu juga orang yang membunuh, orang meninggal karena dibunuh, maka si pembunuh ini tidak mendapat harta warisan, dia mahjub dari harta warisan tersebut. Kemudian ada juga mahjub bisyakhsi, yaitu tertutup karena adanya orang lain. Ada hajbu nukson, ada mahjub secara nukson atau dikurangi, ada juga hirman, gak dapat sama sekali. Nukson ini contohnya apa? Contohnya adalah misalkan suami mendapat 1/2 dari harta warisan jika tidak ada anak. Akan tetapi jika ada anak, maka dia menjadi dapat 1/4. Nah ini kan nukson, berkurang. Tadinya dapat 1/2 si suami ini kalau gak ada anak. Tetapi karena ada anak, udah punya anak, maka dia dapatnya jadi berkurang, jadi 1/4, seperti itu. Itu yang nukson, yang berkurang. Ada juga hirman, yang jadi gak dapat sama sekali. Contohnya misalkan kakek kan dapat bagiannya ya.
kakek dapat bagian harta warisan sebanyak 1/6. Akan tetapi karena ada ayah si mayit, maka kakek ini menjadi mahjub, nggak dapat sama sekali. Nah, itu karena ada ayah. Secara detailnya kita akan bahas sekarang. Nah, ahli waris. Pertama, mayit. Mayit ini bisa jadi dari laki-laki atau dari perempuan. Jika dari laki-laki, maka ahli warisnya adalah istrinya. Jika dari perempuan, maka ahli warisnya adalah suaminya. Kemudian ahli warisnya ada anaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian ada cucu laki-laki, cucu perempuan. Kemudian dari anak laki-laki tapi. Kemudian ada ayah dan ibunya. Kemudian ada kakek dan neneknya. Kemudian ada saudara laki-laki sekandung dan saudara perempuan sekandung, anak dari saudara laki-laki kandung. Kemudian ada saudara laki-laki, saudara perempuan yang seayah, saudara laki-laki dan saudara perempuan yang seibu. Kemudian ada anak saudara laki-laki yang seayah. Kemudian ahli waris juga, yang termasuk ahli waris juga adalah paman dan juga anak paman, baik itu yang sekandung dengan ayah. Kemudian ada juga paman dan juga anak paman, baik itu yang paman seayah dengan ayah. Ribet ya. Pokoknya gitulah. Kemudian ada juga orang yang dimerdekakan, budak yang dimerdekakan. Kita bahas satu persatu. Nah, jika yang meninggal ini adalah wanita, maka kemudian dia telah menikah, maka ahli waris yang pertama adalah suaminya. Suami mendapat bagian setengah dari harta 1/2 jika tidak ada anak laki-laki dan cucu laki-laki. Nah, akan tetapi jika ada anak laki-laki dan cucu laki-laki, maka suami ini mendapat 1/4. Kemudian istri, jika yang meninggal ini adalah laki-laki, maka dia meninggalkan istrinya. Si istri ini mendapat bagian 1/4 jika tidak ada anak-anaknya, jika tidak ada anak-anak ini, anak laki-laki maupun anak perempuan. Akan tetapi jika ada anak-anaknya, jika sudah memiliki anak, maka istri ini mendapat 1/8 bagian. Oh ya, sebelumnya, nah di sini yang saya beri warna coklat ini adalah ahli waris dari segi pernikahan. Kemudian dari segi kerabatnya yang lainnya, dari segi keturunan. Pertama yang hijau ini adalah dari mayit ke bawah atau disebut faraun atau cabang. Kemudian ada juga yang berwarna abu-abu ini, mereka disebut aslun dari si mayit, aslun waris. Nah, ahli waris yang dikategorikan sebagai aslun. Kemudian ada juga saudara-saudaranya, baik itu yang kandung, baik itu yang seayah, baik itu yang seibu. Ya, pertama yang seayah itu berarti ayahnya sama tapi beda ibu. Ada juga yang seibu berarti ibunya sama, ayahnya beda, kayak gitu. Kalau kandung, ibunya sama, ayahnya sama, kayak gitu. Kalau yang warna hijau ini mereka disebut al-hawashi al-qoribah. Nah, kemudian yang warna biru ini paman dan juga sepupu, saudara sepupu kita, itu disebut al-hawashi al-ba'idah. Kita lanjut. Anak laki-laki ini sudah mutlak dapat asobah, dapat sisa. Kemudian anak perempuan mendapat setengah jika dia hanya satu orang, jika anak perempuan ini hanya satu orang dan la ibnun, dan juga tidak ada anak laki-laki. Kemudian anak perempuan dapat 2/3 jika mereka lebih dari satu, dua atau lebih, dan juga tidak ada ibnun. Kemudian anak perempuan ini mendapat asobah jika ada ibnun, jika ada anak laki-laki. Anak perempuan mendapat asobah jika ada anak laki-laki, yaitu ini asobah bil ghair. Kemudian anak laki-laki dari anak laki-laki, ribet ya. Cucu laki-laki si mayit. Nah, dia mendapat asobah jika tidak ada anak laki-laki. Jika tidak ada anak laki-laki. Kemudian jika anak laki-lakinya masih ada, maka cucu laki-laki mahjub, nggak dapat apa-apa. Kemudian cucu perempuan mendapat setengah jika tidak ada cucu laki-laki dan anak laki-laki. Kemudian cucu perempuan juga mendapat 2/3 jika lebih dari satu, jika dua atau lebih. Kemudian cucu perempuan mendapat 1/6. Cucu perempuan mendapat 1/6 jika dia satu atau lebih. Kemudian ada anak perempuan si mayit, dan juga tidak ada tidak ada cucu laki-laki. Nah, cucu perempuan mendapat 1/6 dia satu ataupun lebih. Nah, jika ada anak perempuan dan tidak ada cucu laki-laki, dia dapat 1/6.
Kemudian cucu perempuan mendapat bagian asobah jika tidak ada anak laki-laki. Ini asobah bil ghair. Nah, asalkan ada cucu laki-laki. Cucu perempuan mendapat asobah jika ada cucu laki-laki. Nah, asobah bil ghair ini. Kemudian cucu perempuan mahjub, gak dapat apa-apa jika ada anak laki-laki. Selanjutnya, ayah si mayit mendapat asobah jika tidak ada far'un waris. Nah, jika tidak ada anak laki-laki dan cucu laki-laki, maka ayah mendapat asobah. Kemudian jika ada anak laki-laki dan cucu laki-laki, maka si ayah mendapat 1/6. Ibu dari mayit mendapat 1/3 jika tidak ada far'un waris, jika tidak ada anak dari si mayit, dan juga cucu sampai ke bawah, juga tidak ada saudara kandung laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi jika ada keturunan si mayit, anak ataupun cucu, dan juga ada saudara kandung begitu laki-laki maupun perempuan, maka si ibu mendapat 1/6. Selanjutnya kakek. Kakek mendapat 1/6 jika ada far'un waris, ada anak ataupun cucu si mayit, akan tetapi tidak ada ayah si mayit, maka si kakek ini mendapat 1/6. Kemudian kakek mendapat asobah jika tidak ada anak laki-laki maupun cucu laki-laki dan juga tidak ada ayah. Kemudian jika si ayah ini ada, maka kakek mahjub, nggak dapat apa-apa. Selanjutnya nenek mendapat 1/6 jika tidak ada ibu. Akan tetapi jika ibu mayit ini ada, maka nenek mahjub, nggak dapat apa-apa. Selanjutnya, saudara kandung laki-laki mendapat asobah, mendapat sisa jika tidak ada far'un waris, jika tidak ada anak maupun cucunya yang laki-laki dan juga tidak ada bapak dari si mayit. Akan tetapi jika ada anak maupun cucu laki-laki dari si mayit dan juga ada ayahnya, maka saudara laki-laki kandung ini mahjub, gak dapat apa-apa. Kemudian anak dari saudara kandung, anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki, dia mendapat asobah jika tidak ada far'un waris, jika tidak ada anak dan cucu si mayit, tidak ada ayah si mayit, dan juga tidak ada saudara kandung si mayit, maka anak dari saudara kandung ini dapat asobah. Kemudian anak ini mahjub, gak dapat apa-apa jika masih ada mereka, jika saudara laki-laki kandung si mayit masih ada, jika ayah dari si mayit ada, dan juga jika anak dan juga cucu laki-laki dari si mayit masih ada. Kemudian saudara kandung perempuan dari si mayit mendapat setengah jika tidak ada anak juga cucu laki-laki, tidak ada ayah dari si mayit, tidak ada saudara kandung laki-laki, dan juga seperti itu, dia mendapat 1/2. Kemudian saudara kandung perempuan dari si mayit mendapat 2/3 jika dia lebih dari 1. Jika 2 atau lebih dengan syarat gak ada anak perempuan atau cucu perempuan dari si mayit. Saudara kandung perempuan si mayit mendapat asobah jika ada saudara kandung laki-laki, maka ini disebut asobah bil ghair. Asobah bil ghair dengan saudara laki-lakinya, dengan saudara kandung si mayit yang laki-laki. Kemudian saudara kandung perempuan ini asobah ma'al ghair jika ada anak perempuan atau cucu perempuan dari si mayit. Kemudian jika mereka semua ada, jika ayah si mayit masih ada, kemudian anak laki-laki ataupun cucu laki-laki masih ada, maka saudara perempuan si mayit mahjub atau enggak dapat apa-apa. Selanjutnya saudara laki-laki yang seayah, dia mendapat asobah jika tidak ada ayah dan anak laki-laki maupun cucu laki-laki dari si mayit. Sedangkan jika mereka masih ada, maka saudara laki-laki seayah ini mahjub, enggak dapat apa-apa. Kemudian anak dari saudara laki-laki seayah, dia mendapat asobah jika tidak ada ayah, tidak ada kakek, tidak ada anak laki-laki, tidak ada cucu laki-laki, tidak ada saudara kandung laki-laki, tidak ada anak dari saudara kandung laki-laki, dan juga tidak ada saudara laki-laki yang seayah dengan si mayit mendapat asobah. Tetapi jika mereka semua masih ada, maka anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seayah dengan mayit itu mahjub atau gak dapat apa-apa. Kemudian saudara perempuan si mayit yang seayah, dia dapat 1/2 jika gak ada orang-orang ini, gak ada aslun waris, far'un waris, dan juga tidak ada akhun ataupun ukhtun syakik, dan juga tidak ada
akhun liab. Pakai bahasa Arab. Kemudian 2/3 jika si saudara perempuan yang seayah ini lebih dari satu. Kemudian mendapat 1/6 jika tidak ada ibu. Kemudian mendapat asobah. Dan jika mereka semua masih ada, maka saudara perempuan yang seayah ini mahjub atau gak dapat apa-apa. Kemudian saudara laki-laki yang seibu, dia dapat 1/6 jika tidak ada far'un waris dan juga aslun waris. Kemudian dia mendapat 1/3 juga jika saudara laki-laki yang seibu, dia mendapat 1/3 jika 2 atau lebih dari satu. Kemudian tidak ada aslun mudzakar dan juga tidak ada far'un waris. Tetapi jika mereka masih ada, maka saudara laki-laki yang seibu ini mahjub atau gak dapat apa-apa. Kemudian saudara perempuan yang seibu mendapat 1/6 jika hanya satu orang, dan juga tidak ada ayah ataupun kakek, dan juga tidak ada far'un, tidak ada anak laki-laki dan cucu laki-laki. Kemudian saudara perempuan yang seibu ini mendapat 1/3 jika lebih dari satu, jika 2 atau lebih. La aslun mudzakar, tidak ada ayah ataupun kakek, dan juga tidak ada far'un, tidak ada anak-anaknya. Kemudian saudara perempuan yang seibu ini mahjub jika mereka semua masih ada, jika ayah dan juga anak-anak si mayit masih ada. Kemudian paman ini mendapat asobah jika ini kan hawashi ba'idah ya, keluarga yang paling jauh lah, dikatakan paling jauh dari si mayit. Mendapat asobah jika gak ada aslun waris, jika tidak ada kakek, ayah, jika tidak ada anak, dan juga tidak ada saudara, maka dia mendapat asobah. Jika mereka masih ada, paman mendapat mahjub atau gak dapat apa-apa. Kemudian anak paman atau sepupu kita, dia mendapat asobah jika gak ada paman, gak ada ayah, gak ada kakek, gak ada anak, dan lain sebagainya. Jika mereka semua masih ada, maka anak paman atau sepupu kita mahjub, gak dapat apa-apa. Begitu pula dengan paman kita yang seayah dengan ayah kita. Paman si mayit yang seayah dengan ayah si mayit. Ya gitulah, ribet pokoknya. Dia mendapat asobah jika gak ada paman kandung, dan juga gak ada orang tua si mayit, gak ada anak-anak si mayit, gak ada saudara si mayit, dia dapat asobah, dapat sisa. Tetapi jika semuanya masih ada, paman ini mahjub, gak dapat apa-apa. Begitu pula dengan anak si paman ini, dia mendapat asobah jika gak ada yang lain-lainnya, tetapi mahjub ketika yang lain-lainnya masih ada. Kemudian al-mu'tik dan mu'tikoh. Mu'tik dan mu'tikoh ini asobah. Mu'tikoh ini apa? Yaitu orang yang dimerdekakan oleh si mayit, dia mendapat harta warisan juga dengan status asobah atau mendapat sisa, asalkan tidak ada ahli waris lainnya yang mendapat asobah. Jadi tidak ada anak laki-laki, cucu laki-laki, saudara-saudara, paman, orang tua, dan lain sebagainya. Akan tetapi jika semua ini masih ada, maka orang yang dimerdekakan mahjub atau gak dapat apa-apa. Lalu jika seseorang meninggal nih, akan tetapi keluarganya masih komplit, masih ada paman, masih ada saudara, masih ada saudari, masih ada saudara seayah, masih ada saudara seibu, masih ada anak, masih ada cucu. Terus siapa yang dapat? Siapa aja yang dapat? Maka yang dapat adalah orang-orang yang terdekatnya doang, atau keluarga yang paling dekat jaraknya dengan si mayit. Atau bisa kita lihat yang tidak ada mimnya di sini, atau tidak ada mahjubnya. Berarti mereka tidak terhalang oleh siapapun. Berarti siapa aja yang dapat? Kalau yang meninggalnya laki-laki, berarti yang dapat istri, kemudian ayah, ibu, kemudian anak laki-laki, anak perempuan, seperti itu. Tetapi jika yang meninggal perempuan, maka yang dapat itu suami, ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan. Itu. Jadi kalau semuanya masih komplit, yang dapat cuma suami atau istri, kemudian orang tua, dan juga anaknya. Karena yang lainnya mahjub dengan adanya mereka. Contoh kasus, misalkan seseorang meninggal kemudian memiliki harta warisan dihitung-hitung 180 juta. Oh ya, maksudnya harta warisan itu apa? Apakah hanya cuma uang? Enggak. Tetapi rumah, tanah, mobil, dan lain sebagainya dirupiahkan terlebih dahulu. Maka katakan saja seorang meninggal kemudian setelah ditotal harta warisannya adalah 180 juta. Kemudian dia meninggalkan istri, ibu, dan juga 2 anak laki-laki. Maka berapa bagian mereka berempat ini? Pertama, kita lihat ibu
Nah, ibu ini tadi mendapat 1/3 jika tidak ada anak mayit. Tetapi karena di sini ada anak mayit, maka si ibu mendapat 1/6. Nah, maka si ibu dapat 1/6. Kemudian istri. Istri mendapat 1/4 jika tidak ada anak-anaknya. Tetapi di sini ada anaknya, maka istri mendapat 1/8. Nah, kemudian anak laki-laki itu mutlak atau sudah pasti dapat asobah, dapat sisa. Selanjutnya gimana ngitungnya? Nah, pertama disamakan dulu yang bawahnya, apa ini teh? Pembilang apa penyebutnya? Pokoknya di bawahnya disamain. Kan 1/6 dan 1/8, maka disamakan dulu penyebutnya ya. Disamakan penyebutnya 6 dan 8 itu apa? KPK-nya 24. 24 bagi 6, 24 bagi 6 4, 4 kali 1 4. 24 bagi 8 3, 3 kali 1 3. Nah, maka setelah disamakan penyebutnya, si ibu ini 4/24, kemudian istrinya 3/24. Lalu ini berapa per 24? Anak laki-laki. Maka kita hitung dulu. 4/24 tambah 3/24 sama dengan 7/24. Lalu totalnya 24/24 kurangi 7/24 sama dengan 17/24. Nah, maka bagian terakhirnya setelah disamakan penyebutnya, ibu mendapat 4/24, istri mendapat 3/24, anak laki-laki dua-duanya secara total mendapat 17/24. Lalu berapa rupiah mereka dapatnya akhirnya? Nah, 4/24 kali 180 juta. Nah, si ibu ini mendapat 30 juta. Kemudian istrinya 3/24 kali 180 juta mendapat 22.500.000. Kemudian anak laki-lakinya mendapat 17/24 kali 180 juta sama dengan 120.500.000. Nah, kemudian dibagi 2 karena mereka ada 2 anak laki-lakinya, maka 102.500.000 dibagi 2, masing-masing dari anak laki-laki mendapat 67.750.000. Seperti itu cara hitungnya. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.